Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun berada, Allah subhanahu wa ta'ala, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama-sama memerintahkan dan menyuruh kita untuk mencintai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu sampai aku lebih dia cintai dibandingkan orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia, dan dari semua manusia. Lalu bagaimana sebenarnya jika ada orang-orang yang membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak suka dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimanakah hakikat mereka yang sebenarnya? Di dalam surah Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya yang membencimu wahai Muhammad, merekalah orang-orang yang terputus. Terputus dari apa? Pertama, terputus dari kebaikan, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini antara lain termasuk membenci kepribadian beliau, membenci suatu akhlak ataupun perbuatan beliau, dan yang membenci sunnah beliau. Orang-orang yang demikian itu berdasarkan ayat 3 dari surah Al-Kautsar tadi adalah orang-orang yang terputus dari kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam kategori membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal-hal yang sangat buruk dengan tujuan menjelekkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan maksud merendahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang dilakukan oleh Denmark dahulu, membuat karikatur gambar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersorbankan bom, pakai serban bom. Ini salah satu contoh orang yang mereka yang membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian sekitar beberapa tahun yang lalu ada salah satu film dibuat oleh negara Barat juga, judulnya Innocent of Muslim. Di dalam film tersebut yang berdurasi kurang lebih dari 3 jam, di sana digambarkan akhlak dan perbuatan Rasulullah sangat buruk.
sangat bejat digambarkan di sana, wal'iyadzubillah. Dan juga yang akhir-akhir ini yang dilakukan oleh salah satu negara, yaitu negara Perancis. Hal itu juga merupakan contoh membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka membuat karikatur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merendahkan Rasulullah, yang mana karikatur ini menunjukkan penghinaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sebenarnya semuanya itu berpengaruh kepada Rasulullah? Apakah dengan kelakuan mereka itu derajat Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi berkurang? Jawabannya tidak. Beliau adalah orang yang mulia. Beliau adalah manusia terbaik, penutup para nabi dan rasul. Apa yang mereka lakukan tidak akan mengurangi derajat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sedikit pun. Sebagaimana seorang penyair berkata, ya toli al jabalil ali liyuk limah asfiq ala roksi la tusfiq alal jabal. Wahai orang yang menanduk gunung dengan kepalanya, kasihanilah kepalamu, tidak usah kasihan kepada gunung, karena gunung itu terbuat dari batu, batu itu keras, sedangkan kepalamu itu mudah pecah. Jika kamu berusaha untuk menanduk gunung yang hancur, justru dengan kepalamu kamu menanduk gunung yang hancur, dan yang merasakan sakit justru kepalamu. Di dalam surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ya'duna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, mereka telah dilaknat Allah di dunia dan di akhirat, dan Allah mempersiapkan bagi mereka azab yang hina. Orang yang berusaha untuk menghina Rasulullah, menyakiti Rasulullah, berdasarkan ayat surah Al-Ahzab ini, mereka telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Apa itu laknat? Yaitu didekatkan kepada azab dan dijauhkan dari rahmat kasih sayang Allah. Sedangkan di akhirat Allah mempersiapkan untuk mereka, Allah sediakan bagi mereka azab yang sangat hina, yaitu neraka yang sangat pedih. Mari kita cintai Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bela dan kita amalkan sunnahnya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.